Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam belajar. Bertemu lagi dengan Ibu Solihat di pelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelum ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, minggu lalu Ibu telah menjelaskan materi mengenai struktur buku fiksi dan buku non-fiksi, serta bagaimana cara membuat sinopsis dan peta pikiran dalam buku fiksi dan non-fiksi. Hayo, masih ingat tidak apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Yang lupa, materinya bisa dibuka kembali ya. Videonya pun bisa ditonton lagi. Ya, Ibu jelaskan. Buku fiksi adalah karangan sastra yang berisi cerita hayalan atau tidak terjadi sungguh-sungguh. Contohnya seperti dongeng dan juga novel. Nah, ini dia salah satu novel yang Ibu miliki di rumah. Kalian juga pasti mempunyai buku novel lain kan? Silahkan bisa diambil dan kita buka bersama-sama. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan data-data. Contohnya seperti buku paket bahasa Indonesia yang kalian gunakan dalam pembelajaran. Nah, sudah bisa membedakan kan? Sudah ingat kembali apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi? Untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan KD 3.10 dan KD 4.10, yaitu menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku dan menyajikan tanggapan secara lisan, secara tulis, dan visual. Menelaah hubungan unsur buku fiksi. Unsur-unsur buku fiksi yang dapat ditelaah ada 7. Masih ingat kan, minggu lalu Ibu telah memaparkan, telah menjelaskan unsur-unsur dalam buku fiksi itu apa saja. Ingat-ingat ya. Yang pertama, bagian sampul buku. Dalam memberi komentar terhadap buku, kita dapat melihatnya pada sampul. Ya, dari sampul ini bagaimana penulisan hurufnya, dapat dibaca atau tidak, bagaimana kualitas kertasnya, bagus atau tidak, bagaimana gambarnya, sesuai dengan isi buku atau tidak, warnanya, dan lain sebagainya. Namun, dalam mengomentari buku, tidak boleh hanya melihat pada cover atau pada halaman judul. Kita tidak boleh mengatakan, buku ini tidak bagus karena covernya jelek, Bu. Tidak boleh ya. Untuk itu, kita harus membaca buku sampai dengan selesai. Begitu. Selanjutnya adalah perincian subbab buku. Bagaimana subbab buku tersebut? Apakah saling sambung menyambung atau tidak menyambung sama sekali? Dapat dilihat dengan kita membaca sampai akhir. Selanjutnya, judul subbab. Judulnya bagaimana? Apakah nyambung dengan judul bukunya atau tidak? Ya, begitu. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Apa sih bedanya tokoh dan penokohan, Bu? Ya, jadi tokoh adalah karakter atau pemain. Ya, siapa saja yang terlibat di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah sifat atau karakter dari tokoh tersebut. Contoh, Ibu Solihat wataknya baik, sedangkan ibu ini wataknya jahat. Nah, itu penokohannya. Jadi, tokoh Ibu Solihat berwatak baik, seperti itu contohnya. Selanjutnya yaitu tema cerita. Tema buku tersebut apa? Apakah percintaan, keagamaan, sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahasa yang digunakan. Bahasanya dapat dipahami atau tidak, atau membingungkan, atau jelas sekali. Itu dapat dilihat jika kita membacanya sampai selesai. Dan yang terakhir, penyajian alur cerita. Ingat ya, alur cerita itu ada 3. Yang pertama alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Bukan alur maju mundur ya, tapi alur campuran. Ya, yang dimaksud alur maju adalah alur yang menceritakan kisah dari awal sampai akhir atau runtut. Jadi dari perkenalan sampai terakhir ada pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan alur maju kebalikannya, dari akhir dulu baru ke awal. Sedangkan campuran itu kita dibuat pusing karena dari awal nanti tiba-tiba ke belakang, nanti ke awal lagi. Itu alur campuran. Ya, jangan sampai bingung membedakan alur yang ada dalam buku. Begitu.
Selanjutnya, menelaah hubungan unsur buku non-fiksi. Setelah tadi buku fiksi, yang kedua adalah buku non-fiksi atau contohnya yaitu buku pembelajaran. Ya, unsur-unsur buku non-fiksi yang dapat ditelaah itu juga ada 7. Yang pertama, bagian sampul buku. Sama ya, seperti buku fiksi, kita dapat melihat sampulnya buku. Bagaimana? Warnanya bagus atau tidak? Tulisannya dapat terlihat, dapat terbaca. Kemudian gambarnya sesuai tidak? Judulnya bahasa Indonesia, gambarnya buku. Wah, sesuai ya. Jadi kita juga dapat berkomentar mengenai sampul buku tersebut bagus atau tidak. Namun, ingat, seperti yang tadi Ibu bicarakan, bahwasannya kita tidak bisa mengomentari buku hanya lewat sampul tanpa membacanya sampai akhir. Yang kedua, perincian subbab buku, kemudian judul subbab, dan isi buku. Karena isi buku non-fiksi terdapat data-data, maka data-data tersebut sesuai tidak dengan judul bukunya. Judul bukunya bahasa Indonesia, isinya tentang apa? Apakah tentang bahasa Inggris, tentang IPA, tentang matematika? Nah, itu dapat dilihat ya. Kemudian penyajian isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematikanya. Sistematikanya runtut atau tidak, dari judul sampai ke halaman terakhir. Jangan-jangan nanti halaman terakhirnya di depan, sampulnya di belakang. Nah, itu dapat dikomentari nanti ya. Selanjutnya, menyajikan komentar terhadap buku. Ibu yakin anak-anak dapat berkomentar atau memberikan pendapat terutama pada buku yang kalian baca. Namun, dalam berkomentar, kita harus mempunyai alasan mengapa kita dapat mengatakan hal tersebut. Jadi, perkataan kita dapat dipertanggungjawabkan. Iya, benar sekali ya. Yang pertama, buku fiksi. Menyajikan komentar pada buku fiksi, yang pertama adalah data buku. Data buku ditampilkan terlebih dahulu. Data buku apa saja, Bu? Judul bukunya apa? Halamannya ada berapa? Kemudian siapa pengarangnya? Siapa penerbitnya? Itu ditulis lengkap pada data buku. Ya, silahkan contohnya dapat dilihat pada modul kalian masing-masing pada materi buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, informasi singkat tentang terbitan atau edisi. Nah, di situ kan ada cetakan keberapa, edisi keberapa, itu bisa dicek lagi pada buku masing-masing. Selanjutnya, ringkasan cerita. Dari banyaknya cerita dalam buku tersebut, kita ringkas. Nah, itulah mengapa kita harus membaca buku sampai akhir agar dapat meringkas isi cerita. Nah, selanjutnya, tanggapan tentang cerita. Dari cerita yang kita tulis ringkasannya tadi, kita dapat berkomentar. Bagaimana sih isi cerita tersebut? Menurut kita bagaimana isi cerita tersebut? Nah, kita berkomentar di situ. Dan yang terakhir, penilaian terhadap buku. Ingat ya, dalam menilai kita harus objektif atau benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan. Jangan semisal bukunya bagus, tapi kita benci dengan pengarangnya. Kita jelek semua menilainya. Itu tidak boleh ya. Kita harus objektif. Jika bagus, kita katakan bagus. Jika tidak, kita katakan tidak, namun kita berikan saran atau masukan baiknya bagaimana. Itulah mengomentari yang baik. Ya. Selanjutnya, buku non-fiksi. Sama ada data buku, kemudian sinopsis ya. Sudah Ibu ajarkan ya minggu lalu bagaimana cara membuat sinopsis. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Nah, pada kelebihan kita jelaskan mengapa kita suka dengan buku tersebut. Apakah, Bu, warna bukunya saya suka. Bu, isi bukunya bagus. Bu, pengarangnya saya suka. Nah, itu dijelaskan pada kelebihan. Dan kekurangan juga dijelaskan. Ya, contoh, bukunya kurang tebal, Bu. Saya pengennya bukunya yang sangat tebal. Wah, itu boleh, tapi diberikan saran ya. Seharusnya seperti ini, seperti ini. Itulah berkomentar yang baik. Sampai sini paham ya? Nah, setelah pembelajaran seperti biasa, Ibu akan berikan kuis nih. Kuis kedua, perhatikan unsur-unsur buku berikut ini. Ada bagian sampul buku, perincian subbab buku, judul subbab, isi buku, penyajian isi buku, sampai ke sistematika. Nah, pertanyaannya, unsur tersebut merupakan unsur dari buku? Ayo, silakan Ibu beri kesempatan untuk kalian menjawab.
buku fiksi atau buku non-fiksi ya? Ya, jika kalian menjawab buku non-fiksi, kalian benar. Demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu berikan. Semoga dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita juga tutup dengan doa. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.